pada hari ini kita masih bisa bertemu untuk melaksanakan kegiatan kita belajar melalui daring ini, dan mudah-mudahan membawa berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, kemarin sudah kita awali dengan bahasan materi kita tentang nilai-nilai Pancasila di dalam praktek penyelenggaraan pemerintah dan negara Indonesia. Perlu kita ketahui bahwasannya negara kita adalah negara yang berdasarkan Pancasila, dan Pancasila itu sendiri merupakan falsafah bangsa Indonesia yang sangat melekat dan sangat erat kaitannya dengan kehidupan kepribadian bangsa Indonesia. Maka dari dasar inilah yang membuat nilai-nilai Pancasila ini harus senantiasa menjiwai dan harus dilaksanakan norma-normanya yang ada di dalam Pancasila ini di dalam penyelenggaraan, baik itu penyelenggaraan pemerintah atau penyelenggaraan di dalam urusan negara. Karena kita tahu bahwa Pancasila memang digali dari norma-norma yang ada di dalam bangsa Indonesia sendiri. Maka dengan bekal itulah atau dengan dasar itulah seluruh pembangunan yang ada harus menjiwai nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Kemarin sudah kita mulai tentang bahasan Pancasila ini, bagaimana dengan sistem pembagian kekuasaan. Di dalam sistem pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di negara Republik Indonesia ini, kemarin sudah saya sampaikan, ada macam-macam kekuasaan negara, termasuk apa yang sudah disampaikan oleh beberapa ahli, di antaranya John Locke, kemudian juga Montesquieu, bahwasannya kekuasaan ini harus melalui beberapa tahapan. Di antaranya yang pertama adalah kekuasaan legislatif, di mana kekuasaan legislatif ini adalah kekuasaan yang membentuk dan mengatur undang-undang yang harus ditaati oleh semua orang di dalam suatu wilayah negara itu. Dan inilah, kalau sudah menyangkut wilayah yang ada di seluruh Indonesia, maka dengan norma-norma yang telah digali, yang menjadi dasar negara kita, yang harus kita hargai dan kita laksanakan, yakni nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Jadi undang-undang yang berlaku juga harus didasari dengan adanya nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Kemudian kekuasaan eksekutif, ini sama bersama John Locke dengan Montesquieu. Ini bahwasannya kekuasaan eksekutif ini adalah pemegang atau pelaksana pemerintah. Di dalam melaksanakan tugas, di dalam mengatur pemerintahan ini, maka nilai-nilai yang ada, yang sudah terkandung di dalam nilai-nilai dalam Pancasila ini harus dilaksanakan. Karena apa? Dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini sangat berkesinambungan, di mana yang pertama sila ketuhanan yang Maha Esa. Maka pelaksana pemerintah yang diketuai atau yang dipimpin oleh presiden, yang pertama harus mempunyai kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Intinya harus memahami bahwa
kemanusiaan dengan menegakkan sikap yang adil dan tidak menyampingkan adab yang ada di dalam bangsa Indonesia sebagai bangsa ketimuran yang menjunjung tinggi sikap saling tenggang rasa. Ini yang sangat penting. Kemudian dari sikap tenggang rasa ini sehingga muncullah rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Maka di sila ketiga, sila persatuan Indonesia. Karena apa? Pembangunan yang ada di negara kita ini harus merata dari Sabang sampai Merauke, tidak pandang ini harus dari suku apa, tapi demi kesatuan dan persatuan bangsa di dalam mewujudkan mekanisme permusyawaratan rakyat yang mana di Indonesia ini kita laksanakan dengan demokrasi, yaitu menghargai pendapat orang lain dengan hak suara. Ini sangat dihargai sehingga di dalam permusyawaratan rakyat atau katakanlah kita mengadakan suatu persidangan untuk merumuskan ketetapan pemerintah yang harus dilakukan oleh pemerintah dan harusnya dijalankan oleh pemerintah, ini melalui permusyawaratan rakyat yang harus dikaji, yaitu kebutuhan rakyat demi untuk mencapai sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini tidak boleh tidak. Ini adalah suatu momen yang sangat diharapkan oleh bangsa Indonesia, di mana kita bisa mencapai keadilan yang merata di seluruh negeri ini untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Ini konsep ini sangat luar biasa. Sedangkan konsep untuk pembagian kekuasaan ada dua, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Seperti yang sudah diatur di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tentang pembagian kekuasaan. Di antaranya adalah kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar yang berlaku di negara kita ini melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat atau kita kenal dengan MPR. Kemudian kekuasaan eksekutif, yaitu pelaksana pemerintahan, di mana kekuasaan untuk menjalankan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh MPR ini dilaksanakan oleh pemerintah dengan dipimpin oleh presiden. Kemudian kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang, dan kekuasaan ini dipegang oleh hasil daripada pemilihan umum, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau kita kenal dengan DPR. Disinilah merencanakan program ke depan apa yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan dan menegakkan hukum dan segala
keadilan. Ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dan yang kelima adalah kekuasaan. Kekuasaan ini perspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan serta tanggung jawab tentang keuangan negara. Ini dipegang oleh BPK dan pengawas keuangan. Kemudian yang keenam, ini ada kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran atau keuangan yang ada di negara kita. Di sini ada Bank Indonesia atau BI yang mengendalikan dan mengontrol supaya mata uang kita ini dalam keadaan stabil. Kemudian pembagian kekuasaan secara vertikal, ini pembagian kekuasaan yang merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatan, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Ini dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini dibagi dengan daerah-daerah, yang pertama daerah provinsi, kemudian dibagi lagi daerah pemerintah daerah atau kota madya. Ini secara vertikal dari atas ke bawah. Kalau tadi horizontal ini ke samping, tapi kalau vertikal adalah dari atas ke bawah, di mana kebijakan melalui pemerintahan yang dikepalai oleh presiden ini disampaikan ke gubernur kepada bupati atau wali kota. Sedangkan kebijakan nilai-nilai Pancasila di dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang pertama tadi seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa harus menjiwai, yaitu nilai yang pertama dari sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa kita tahu bahwa kita ada di dunia ini tidak lepas dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita yang menciptakan seluruh alam semesta, baik itu manusia, benda-benda yang ada, sumber daya alam, dan sebagai berbagai macam makhluk hidup ini, semuanya ada di dalam sila pertama. Kemudian yang kedua, untuk menjunjung di mana rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian harus juga menjiwai nilai-nilai yang ketiga, yaitu nilai untuk persatuan Indonesia, di mana dari Sabang sampai Merauke tidak boleh ada kesenjangan, supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial sehingga mengancam keutuhan negara kita. Makanya di sila ketiga ini semuanya harus merata, dan untuk menunjang tercapainya rasa persatuan yang disampaikan melalui Majelis Musyawarah Rakyat, di mana di setiap 5 tahun sekali kita ini mengadakan pesta demokrasi dengan adanya pemilu. Dan dari pemilu ini kita mewujudkan sebagai musyawarah dan mufakat untuk mencapai sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi keadilan yang merata bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Dan inilah yang menjadi tujuan akhir daripada tujuan bangsa kita, yaitu untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi keadilan yang merata, gemah limpah rucinawi, dan ini sudah menjadi cita-cita luhur bangsa Indonesia yang sudah menjadi dasar negara kita atau falsafah negara kita, yaitu Pancasila.
Jadi itu yang materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin anak-anakku bisa lebih jelas lagi nanti sambil mengerjakan tugas yang ada di LKS. Maka insya Allah tidak ada kesulitan, semuanya sudah ada, sumber-sumbernya juga sudah ada. Tinggal kalian mengerjakan dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.